QTA's here. It's your ship, the Amboina. Hello? Kate, this area is clear of dark matter. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas episode terakhir season 1 dari serial Beacon 23 yang berjudul Adamantine. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang belum nonton episode sebelumnya, Mimin udah buatin playlist atau teman-teman bisa cek link di deskripsi. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan situasi panik di Beacon 23 yang dikarenakan pesawat penghancur dari QTA sebentar lagi sampai stasiun. Sementara Esther masih di atas mencoba memahami apa yang ingin disampaikan artefak alien padanya. Para pemotong itu mencoba menghubungi agar Beacon 23 menerima kedatangan mereka. Akan tetapi karena Vince menolak menjawab, mereka mengunci sistem reaktor dan akan membuat akses mereka sendiri, yang artinya kematian hanya tinggal menunggu waktu. Beruntung, Helen yang sedari tadi menunggu kedatangan mereka menembakkan misil menghancurkan dua pesawat QTA. Dan meski dua pesawat sisanya mencoba membalasnya dengan tembakan, tembakan itu hanya menyerempet sebelum akhirnya Helen berhasil menghancurkan mereka. Get rid of her. Everyone okay in there? The artifact has a message for us. I believe that. Kembali ke Esther, Kier bertanya apa pesan yang disampaikan artefak tersebut. Kemunculannya barusan pasti bukan tanpa alasan. Esther berkata artefak itu tidak meninggalkan pesan apapun. Namun ketika melihatnya, Esther tiba-tiba teringat masa kecilnya di mana artefak itu memintanya diam. Artifact and someone who can communicate with it. Hello? Sampai stasiun, Saldana menyambut Helen bak pahlawan. Namun alih-alih membiarkannya istirahat, Saldana malah menodongkan senjata, lalu meminta Helen menemani mereka pergi dari stasiun ini. Karena seperti yang mereka yakini, QTA tidak akan tinggal diam mengetahui pesawatnya dihancurkan, dan mereka pasti akan mengirim gelombang berikutnya. Helen dengan cepat merebut senjata itu, lalu meminta mereka berdua cari jalan keluar sendiri. I don't want to die here. Save your own ass. I'm not your flyboy. Helen menolak permintaan mereka sebenarnya bukan tanpa alasan. Selain keduanya menyebalkan, Helen hanya ingin membawa Esther pergi bersamanya. Nah, mendengar rencananya tersebut, Kier membujuk Helen agar tinggal sementara waktu, karena ia masih membutuhkan Esther untuk menemukan jawaban tentang artefak tersebut. Tapi Helen gak peduli, lalu meminta Bart menunjukkan pesawat QTA yang akan datang. Bart is not here. So then get him back. I can't. Harmony lantas memberitahu, Bart sudah membunuh dirinya sendiri selama Helen pergi. Dan jika Helen membutuhkan sesuatu, Harmony khawatir tidak bisa melakukan banyak hal seperti yang dilakukan Bart. Harmony memang bisa menggantikan peran Bart, tapi hanya sebatas menjalankan sistem. Karena pihak QTA sengaja membatasi antar mukanya dengan stasiun agar Harmony itu tidak mencampuri urusan rahasia mereka. Bart is not here. So then get him back. I can't. Para pemotong itu dikirim ke sini karena mengetahui hubungan Esther dan artefak. Dan yang perlu ia ketahui, Harmony diciptakan oleh Milam Aleph, salah satu petinggi dari QTA, yang artinya Harmony selamanya akan selalu terikat dengan mereka. Meski begitu, Harmony tetap berpihak pada Esther. Hanya saja keterbatasan yang ia miliki tidak membuat segalanya menjadi mudah. Satu-satunya jalan adalah menyerah. Akan tetapi, sama halnya seperti Esther, Helen menolak dan tetap akan pergi dari sini sejauh yang mereka bisa. Sementara di atas, artefak itu lagi-lagi membawa Esther ke masa kecilnya. Saat itu, Parsim bertanya kenapa ia berhenti bernyanyi untuknya. Namun artefak itu menghilang sebelum Parsim mendapat jawabannya. Why have you stopped singing to me? Helen merasa Esther sudah terpengaruh omongan Kier dan mulai terobsesi dengan artefak tersebut. Apa yang ia ingin lakukan hanya duduk di tempat ini sambil menunggu kemunculannya. Esther sendiri tidak mengelak pernyataan tersebut. Apa yang dialaminya mungkin sama seperti yang dialami Avalon ataupun ayahnya. Semua yang terjadi di sini seperti mimpi, di mana ia mengerti segalanya. Tapi ketika terbangun, semuanya menjadi tidak masuk akal. Leaving now?
With answers so close? Sementara di bawah, Vince dan Saldana berencana pergi, tapi Kier menolak ikut sampai ia mendapat jawaban atas artefak tersebut. Dan yang jadi masalah, tanpa Kier mereka tidak bisa pergi kemana-mana. And I'll ensure a swift and painful punishment for you. Kembali ke Helen dan Esther, keduanya masih asik ngobrol menentukan tujuan kemana mereka akan pergi. Where are we going? To the artifact. Esther lalu bertanya, jika ia pergi ke dalam artefak tersebut, apakah Helen mau ikut bersamanya? Esther tidak pernah merasa seyakin ini sebelumnya dan mungkin mereka akan menemukan jawaban itu di sana. Tak lama berselang, artefak itu kembali muncul disertai suara bising di dalam mercusuar. Harmony berkata, sesuatu yang sangat besar dan mengerikan bergerak mendekati stasiun, yaitu sebuah kapal induk raksasa yang bahkan ukurannya berlipat-lipat jauh lebih besar dari Beacon 23. Dan setelah membaca datanya, Harmony memberitahu kapal angkasa itu milik penciptanya, yaitu Aleph, penguasa dari teknologi QTA sekaligus kuantum AI terkuat di alam semesta. It's Aleph. Lalu Helen bertanya, apakah Harmony bisa melakukan sesuatu terhadapnya? Jika tidak, semua orang yang ada di sini akan menjadi korban. Harmony tentu saja menjawab tidak. Meski Aleph hidup seperti dirinya, tapi kemampuannya jauh melebihi AI manapun. Bahkan, ia tidak bisa menyembunyikan hal kecil apapun dari Aleph. Aleph isn't just my employer, he is my maker. Harmony lantas mengingatkan Esther agar Esther memperhatikan langkah berikutnya. Esther meyakinkan dia akan berhati-hati, lalu meminta Harmony menyampaikan pesan Esther tidak akan menghindarinya. So our boss has come to scold us personally. Setelah itu, Helen bertanya pada Esther, apa rencananya melawan AI terkuat di alam semesta. Esther tidak memiliki rencana apapun, karena jika Aleph menginginkan kematiannya, dia bisa dengan mudah melakukannya. Tapi Esther tahu Aleph membutuhkan dirinya, jadi Aleph tidak akan gegabah dalam hal melakukan sesuatu. I won't do anything. Look, it'll give me peace of mind, okay? Mendengar hal tersebut, Helen cukup lega dan ia berjanji tidak akan meninggalkan Esther apapun yang terjadi di sini. You can't talk with Aleph. Sementara Kier minta Esther tidak mengatakan apapun tentang artefak itu pada Aleph. Mereka tidak bisa mempercayakan pesan tersebut pada kecerdasan buatan. Ia khawatir Aleph akan menggunakannya untuk memusnahkan peradaban alam semesta. Satu-satunya yang bisa ia percaya adalah dirinya, seseorang yang akan menjadi penghubung seluruh umat manusia. The message we've been chasing for 1,000 years, you're about to receive it. It's because I know what's going to happen to all of us. Pesan tersebut merupakan sesuatu yang sudah mereka tunggu selama ribuan tahun. Bahkan sejak 200 tahun kemunculan pertamanya, organisasi Kolom selalu menunggu jawaban. Esther saat ini berada di wilayah yang belum dipetakan dan ia membutuhkan orang lain untuk membantunya. Tapi Esther nggak peduli karena dia tahu apa yang harus dilakukan untuk menghadapi Aleph. Sesaat kemudian, artefak itu kembali muncul. Bayang-bayang Helen bersama Parsim ada dalam pikirannya, di mana Esther terlihat mengenakan gaun berwarna putih, seolah ada pesan tersirat untuk Esther. Namun tanpa mereka ketahui, pihak ISA mengirim pesan terenkripsi pada Vince dan Saldana, agar mereka menghancurkan kapal induk Aleph menggunakan pesawat mereka alias melakukan bunuh diri. Master Collins, how are you? Dan tak lama berselang, kuantum AI terkuat di alam semesta yaitu Aleph muncul di hadapan Esther. Nah, jadi teman-teman, sosok Aleph ini sama dengan Aleph botak yang ada di episode keempat. Jadi bisa dibilang setelah puluhan tahun Aleph akhirnya kembali ke Beacon 23. I am Aleph. Milan is dead. Tujuannya datang ke sini tentu saja untuk mempertanyakan kesetiaan Esther sebagai bawahannya di QTA. Perlu Esther ketahui, Aleph ada di sini ketika ISA meresmikan Beacon 23 sekitar 200 tahun yang lalu. Dan ia sangat terpukul saat mendengar Bart membunuh dirinya sendiri. Kecerdasan unik ciptaannya sekaligus AI yang membunuh tubuh manusianya. Namun yang terpenting, keinginannya untuk membawa kemajuan bagi manusia tetap menjadi tujuan akhirnya. Dan saat ini mereka diambang penemuan besar berkat hubungan unik antara Esther dan artefak tersebut. Dengan harapan Aleph bisa mengakhiri banyak penderitaan yang tidak perlu. You can't even see the artifact. Lalu Esther berkata, bagaimana cara Aleph membuat perubahan sementara Aleph tidak bisa melihat artefak tersebut. Artefak itu hanya bisa dilihat mata manusia dan Aleph membutuhkan dirinya untuk mendapatkan apa yang ia mau. Seakan mengerti dengan maksud dari pernyataan Esther, Aleph bertanya apa yang dia inginkan sebagai gantinya. Esther ingin Helen dibebaskan penuh atas kesalahannya di militer.
Namun Aleph sepertinya kesulitan memenuhinya karena QTA masih menghindari militer. Tapi jika majikannya ingin menerimanya kembali, mungkin itu bisa menjadi jalan yang terbaik. Selain itu, Aleph juga meragukan kemampuan Esther dalam memahami artefak. Sejauh ini, Esther bukan orang yang mengendalikannya dan justru Esther yang terobsesi dengan kemunculannya. Dengan kata lain, Esther tidak bisa menjamin seberapa penting dirinya bagi Aleph atas artefak tersebut. Jadi bukan saat yang tepat jika Esther berniat negosiasi dengannya saat ini. Mereka sama-sama saling membutuhkan, jadi kenapa tidak sebaiknya mereka itu saling bekerja sama? Esther lalu memberitahu ia dan Helen berencana masuk ke dalam artefak tersebut. Entah bagaimana Esther bisa meyakininya, tapi Esther mengetahui bahwa sebagian dari diri Helen ada di dalam sana. I didn't ask her to do This this. is a good thing. Helen yang sedari tadi menguping pembicaraan mereka berkata, tak seharusnya Esther membela dirinya sejauh itu. Apa yang menjadi masalahnya adalah urusannya. Namun Harmony justru memberinya selamat. Karena jika permintaan itu dikabulkan, Helen bisa hidup dengan tenang dimanapun yang ia mau. Namun satu hal yang membuat Helen penasaran, Esther tidak pernah mengatakan apapun tentang hubungan Helen dengan artefak tersebut. Harmony lalu meminta Helen tidak buru-buru menyimpulkan sesuatu. Esther adalah pembohong yang cerdas. Bisa jadi pernyataannya itu hanya bagian dari permainannya. It's happening. Oh, what? You're finally getting laid? Sementara di bawah, Saldana dan Vince sedang merakit bom untuk meledakkan kapal induk Aleph. Lalu Kier mengingatkan rencana mereka tidak akan berhasil. Dulu Kier pernah ingin meledakkan tempat ini, tapi saat ini jawaban atas artefak itu jauh lebih penting dari segalanya. Tapi mereka nggak peduli. Lagi pula mereka akan meledakkan kapal itu sebagai martir, berharap suatu saat nanti nama mereka akan dikenang sebagai orang yang mengalahkan AI. Jadi Kier tidak perlu memberi mereka nasihat apapun. Selesai merakit bom, Saldana dan Vince masuk ruang airlock. Namun saat hendak masuk pesawat, Harmony tiba-tiba muncul lalu mengunci mereka. Harmony mengingatkan Aleph tidak akan membiarkan keduanya meledakkan kapal angkasanya. Jadi ia terpaksa mengunci mereka demi keamanan keduanya. Olive, where are you? Show yourself. Summon your employer now. Sementara itu, Esther dan Helen mencoba bernegosiasi kembali dengan Aleph. Helen menyadari sepintar apapun Aleph, dia tetap membutuhkan Esther. Buktinya dia sendiri yang datang ke tempat ini. Padahal Aleph itu bisa saja mengirim seseorang. Atau mungkin Aleph sebenarnya sedang mencoba lari dari sesuatu. Intinya Helen itu nggak butuh namanya dibersihkan ataupun pengampunan darinya. Ia akan bertanggung jawab atas tindakannya dan Esther tidak perlu membuat permohonan apapun padanya. Dan seperti yang mereka rencanakan sebelumnya, Helen dan Esther akan masuk ke dalam artefak tersebut. Namun jika dalam waktu 24 jam tidak ada yang mereka butuhkan di tempat itu, mereka akan keluar lalu pergi tanpa ikatan apapun. Aleph bisa mendapatkan datanya dengan bantuan Harmony. Dia akan merekam semua informasi yang mereka katakan selama di dalam artefak tersebut. Jadi Aleph tidak perlu khawatir tidak mendapat informasi apapun dari mereka. Where is he? Where's Olive? Nah, sesaat kemudian Kier mendatangi Esther lalu bertanya apa yang Aleph inginkan darinya. Esther memberitahu bahwa mereka baru saja mencapai kesepakatan dengan Aleph, yaitu masuk ke dalam artefak tersebut untuk mencari jawaban. Dan setelah itu, Esther akan membagi informasi yang ia dapat kepada semua orang termasuk AI ataupun Aleph. Namun agaknya Kier itu nggak setuju dengan rencana tersebut lalu menembak Esther dengan senapan angin. Tembakan itu seharusnya hanya membuatnya pingsan. Namun sayangnya kepala Esther membentur besi membuatnya kehilangan banyak darah kemudian meninggal. Sorry. We're safe. Scene kemudian kembali memperlihatkan Esther sedang memakai gaun putih bertemu dengan Parsim, yang ternyata penglihatan tersebut merupakan sebuah pertanda yang diperlihatkan artefak kepada Esther dan akhirnya film pun selesai. Nah, jadi teman-teman, sesuai informasi yang Mimin sampaikan di episode pertama, serial ini ada 2 season. Jadi, petualangan Helen masih akan berlanjut di season berikutnya. Dan jika teman-teman menyimak serial Beacon 23 ini dari awal, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa serial ini bergenre drama misteri fiksi ilmiah psikologis. Karena sepanjang film, kita banyak disuguhi rasa kesepian, frustasi, ataupun hubungan rumit antara manusia dan kecerdasan buatan. Bahkan, percakapan tidak biasa dari masing-masing karakter yang membuat kita cukup sulit memahaminya. Menjadi penjaga mercusuar tentunya bukan hal yang mudah. Karena selama bertugas, seorang penjaga akan bertahan sendirian tanpa teman.
di sebuah stasiun angkasa yang letaknya jauh dari peradaban dan hanya ditemani kecerdasan buatan. Lalu tiba-tiba dihampiri artefak misterius yang entah dari mana asalnya. Awalnya, tujuan mercusuar angkasa dibuat hanyalah berfungsi sebagai peta navigasi demi perluasan alam semesta. Namun kehadiran artefak tersebut secara tidak langsung mengubah pandangan manusia terhadap masa depan alam semesta, yang pada akhirnya menimbulkan konflik yang lebih rumit antara umat manusia itu sendiri, bahkan melibatkan kecerdasan buatan. Selain itu, perkembangan pengetahuan yang semakin meningkat justru membuat manusia selalu ingin lebih dan lebih, seperti yang dilakukan Milan Alev, seorang jenius yang berhasil menghidupkan kecerdasan buatan seakan mampu bersikap seperti manusia. Bahkan, Milan Alev memiliki impian bisa membawa manusia ke tingkat yang lebih lanjut, yaitu mencapai keabadian dan mampu menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri. Namun terlepas dari semua itu, kita masih belum bisa menarik banyak kesimpulan karena kisah Beacon 23 belum selesai. Jadi pastiin teman-teman tekan tombol berlangganan dan nyalakan loncengnya. Jadi terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di perjalanan angkasa berikutnya.